adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki hari ini dan kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari ini. Ya, adik-adik, sungguh kita bersyukur hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita bisa ada sampai saat ini. Yuk kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita akui bahwa Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Ya adik-adik, sebelum kita sama-sama memuji nama Tuhan lebih lagi, kita akan mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau Tuhan selalu bersama dengan kami, menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami rindu, biarlah kami boleh mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu hari ini, melalui ibadah kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami mau menyerahkan waktu ini, ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, terkadang di dalam hidup kita nggak selalu jalannya mulus atau tidak selalu kita merasakan bahagia. Mungkin ada saat kita gagal atau saat kita susah, ya. Tetapi biarlah kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita mau meyakini bahwa kita bisa kuat, bisa maju tanpa menyerah karena Tuhan adalah panglima kita. Kita mau sama-sama pujikan Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku,
Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya adik-adik, kalau tadi Kak Luki sudah sebutkan, kadang dalam hidup kita ada saat susah, ya kan? Nah, tapi sungguh kita patut bersyukur bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah selalu peduli kepada kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sambil kita pujikan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya adik-adik, kalau kita sudah memuji nama Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Tias ajak adik-adik semuanya tutup mata, tundukkan kepala, dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh sangat baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari buka hati dan pikiran kami agar sungguh pagi hari ini kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan bersama. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Ajarkan kami untuk kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menuntun dan berikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, satu tema yang menarik pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema runtuhnya tembok Yeriko, yang terambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 20. Mari adik-adik, Kak Tias aja adik-adik untuk kita boleh membaca bersama-sama. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu
dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, firman Tuhan hari ini sungguh sangat luar biasa, adik-adik. Kita melihat bersama-sama mengenai jatuhnya Yeriko. Seperti yang adik-adik ketahui, bahwa bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Jadi bangsa Israel melalui padang gurun, ya, dia harus melewati apa? Melewati laut Teberau. Dan sekarang mereka ada sebuah tantangan yang harus mereka hadapi lagi, adik-adik, yaitu sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka harus melewati sebuah kota dengan sebuah kota dengan tembok yang megah, yang tinggi, yaitu adalah kota Yeriko, adik-adik. Di sana ada kota-kota dan benteng-benteng yang sungguh terkenal sangat kuat, adik-adik. Adik-adik bisa ketahui bersama-sama tidak mudah untuk mengalahkan kota ini, karena bangsa Israel harus melewati Yeriko terlebih dahulu sebelum memasuki tanah Kanaan. Nah, adik-adik, sebelumnya adik-adik ketahui bahwa Yosua telah memilih 2 pengintai, adik-adik, untuk mengintai terlebih dahulu mengenai kota Yeriko. Dan mereka mengetahui informasi bahwa sesungguhnya orang-orang Yeriko, bahkan rajanya, itu takut, gentar mendengar berita mengenai kedahsyatan Tuhan, mujizat yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Itu yang membuat mereka gentar, adik-adik. Orang-orang Yeriko sebenarnya takut, gentar, karena mereka mengetahui kabar bahwa Allah orang Israel, Allah yang kita sembah, adik-adik, itu menyertai bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dalam perjalanan sebelum-sebelumnya mereka telah mendengar berita bahwa orang Israel berjalan bersama dengan Allah yang luar biasa, yang menolong mereka melalui berbagai macam tantangan, adik-adik. Dan mereka mendengar bahwa Tuhan yang menolong, melepaskan orang Israel dari berbagai macam tantangan yang dihadapi. Wah, keren sekali ya, adik-adik ya. Dan kali ini ternyata Tuhan juga melakukan hal yang serupa. Tuhan menolong orang Israel. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Di kota Yeriko ini, kota yang bahkan orang keluar masuk itu nggak mudah, adik-adik. Tidak mudah orang bisa keluar masuk di kota Yeriko. Sehingga dikatakan tidak mungkin orang-orang asing bisa dengan mudah memasukinya. Sehingga apa yang harus mereka lakukan, adik-adik, untuk bisa memasuki kota Yeriko yang terkenal benteng pertahanannya sangat kuat. Nah, adik-adik, di ayat yang kedua kita membaca bersama-sama ya. Firman Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa." Satu janji Tuhan. Adik-adik, kalau manusia berjanji seringkali bisa diabaikan. Tetapi kalau Tuhan kita yang berjanji pasti diapakan? Digenapi, betul sekali adik-adik.
Kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi. Itu yang juga difirmankan Tuhan, bahwa Yeriko ini yang terkenal dengan bentengnya yang kokoh, pintu gerbangnya yang kokoh, yang tidak mudah dimasuki. Tetapi Tuhan mengatakan, aku menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu, beserta pahlawan-pahlawan dan rajanya. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua dan orang-orang Israel, pasti mereka gentar, adik-adik. Gimana ya caranya ya? Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa, dan cara yang Tuhan lakukan selalu unik. Apa yang Tuhan lakukan tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita, adik-adik. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita begitu luar biasa. Nah, adik-adik, dikatakan oleh Tuhan, ada perintah yang Tuhan katakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Seberapa lama? Selama 6 hari. Jadi yang Tuhan perintahkan, orang Israel harus mengelilingi kota Yeriko. Di luar kota Yeriko itu mengelilinginya sehari 1 kali. Selama berapa hari tadi? Ya betul, 6 hari lamanya. 6 hari lamanya mereka harus mengitari kota Yeriko. Nah, kemudian dikatakan lagi, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut perjanjian. Nah, adik-adik, imam-imam membawa sangkakala, meniupkan sangkakala. Tetapi pada hari yang ke-7, kamu harus mengitari berapa kali, adik-adik? 7 kali mengelilingi kota itu, sehingga para imam meniup sangkakala. Sungguh jelas, adik-adik, apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan memerintahkan agar orang Israel melakukannya sehari sekali, mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. Dan yang hari ke-7 mereka harus mengelilinginya sebanyak berapa kali? Betul, 7 kali. Dengan para imam yang berjalan membawa apa? Sangkakala, tanduk domba di depan tabut perjanjian. Nah, adik-adik, apabila sangkakala tanduk domba yang panjang itu berbunyi di hari yang ke-7 ya adik-adik ya, maka seluruh bangsa ini harus apa? Bersorak dengan nyaring. Adik-adik bisa bayangkan, luar biasa sekali. Putaran yang pertama, hari pertama dilalui, putaran hari kedua dilalui, putaran hari ketiga dilalui, 1 kali, sampai hari yang ke-6. Begitu hari yang ke-7 adik-adik, mereka mengelilinginya sebanyak 7 kali. Dan para imam meniupkan sangkakala itu. Dan ketika sangkakala itu berbunyi, semua orang Israel harus bersorak-sorak. Dan disitulah mujizat terjadi, adik-adik. Apa yang terjadi? Maka tembok kota itu menjadi runtuh di hari yang ke-7 ketika mereka bersorak bersama-sama. Lalu bangsa itu pun, bangsa Israel bisa memanjatnya, sehingga mereka bisa apa? Bisa memasuki kota Yeriko dan melakukan perlawanan kepada bangsa Yeriko. Nah, luar biasa sekali adik-adik. Mereka melakukan setiap hari dan mereka taat dengan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun kadang-kadang kalau dipikir secara logika ya adik-adik ya, kok Tuhan ada-ada aja ya caranya ya. Kenapa ya enggak Tuhan langsung hancurkan saja gerbang kotanya atau kota Yeriko dengan kekuatan Tuhan. Tuhan mungkin bisa lakukan itu juga ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan juga mengajarkan umat Israel untuk taat dengan perintah Tuhan. Sehingga sehari mereka berkeliling sampai 6 hari. Dan di hari yang ke-7 mereka 7 kali berkeliling dan meniupkan sangkakala para imam. Lalu tembok kota itu menjadi runtuh. Dan adik-adik, mereka melakukannya dengan taat. Orang-orang Israel dengan kepemimpinan Yosua, mereka melakukan dengan taat, tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga mujizat benar-benar terjadi. Luar biasa ya adik-adik ya. Itu loh Allah kita adik-adik. Sehingga apa? Mereka pun akhirnya bisa memasuki kota itu dan bisa menaklukkan bangsa Yeriko. Sehingga bangsa Yeriko bisa dikuasai oleh orang-orang Israel. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Mengetahui bahwa benar-benar Allah
menolong orang Israel. Sekali lagi adik-adik, itu bukan karena hebat dan kuatnya orang-orang Israel, bukan karena hebat dan kuatnya para imam, bukan karena hebat dan kuatnya Yosua, tetapi karena kuat kuasa siapa? Ya, Tuhan kita. Karena Tuhan yang berperang bagi mereka, karena Tuhan yang berperang bagi orang-orang Israel, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan telah berikan. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, seperti halnya orang Israel taat kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, tembok Yeriko kan bisa ibaratkan seperti permasalahan hidup adik-adik. Apa yang hari ini adik-adik sedang pergumulkan? Apa yang hari ini sedang adik-adik khawatirkan? Kenaikan kelas, bisa, teman, keluarga, atau mungkin kalian punya masalah-masalah apa yang sedang kalian adik-adik hadapi di tengah keluarga, mungkin di tengah sekolah kalian, ataupun di mana kalian berada. Adik-adik, masalah yang adik-adik hadapi itu ibaratnya tembok Yeriko. Nah, kira-kira kita bisa menghadapi masalah-masalah kita nggak adik-adik? Pasti bisa dong ya, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi segala tantangan hidup kita. Mungkin kita berpikir, Kak, aku kok nggak bisa pelajaran matematika ya Kak, sulit sekali. Jangan khawatir adik-adik, adik-adik bisa apa yang ada dilakukan, berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, aku kesulitan pelajaran matematika. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan dan mohon hikmat dari Tuhan, dan Tuhan akan menolong adik-adik. Apapun kesulitan adik-adik yang sedang adik-adik hadapi hari ini, itu ibaratnya tembok Yeriko. Mari kita sama-sama adik-adik boleh berperang bersama Tuhan, sehingga kita bisa melalui tembok itu dan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan kita. Amin adik-adik. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Makanya adik-adik, kalau buat adik-adik yang masih sering bolong-bolong berdoanya, masih sering bolong-bolong baca firman Tuhannya, yuk kita mau lebih rajin lagi. Karena kita mau adik-adik punya iman yang kuat, mau agar permasalahan-permasalahan hidup kita yang ada di dalam sepanjang hidup kita bisa hadapi dengan iman yang teguh. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Adik-adik mau percaya pada Tuhan? Adik-adik mau mengandalkan Tuhan? Adik-adik mau rajin ke gereja? Adik-adik mau rajin baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari? Mari adik-adik kita lakukan setiap saat ya. Kalau kalian ingin memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nah, syaratnya adalah apa? Betul, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita harus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menaruh segala harapan kepada Tuhan. Amin adik-adik. Biarkan kita setiap hari kita bisa melampaui tembok Yeriko, apapun tantangan itu bersama dengan Tuhan. Karena percayalah, Allah yang Yosua sembah dan bangsa Israel sembah adalah Allah yang sama yang kita sembah. Kalau Tuhan bisa melakukan kemenangan, meruntuhkan tembok Yeriko, maka Tuhan pun juga bisa meruntuhkan tembok Yeriko kita, tantangan hidup kita, permasalahan hidup kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, asalkan kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin adik-adik. Baik, kita yakin adik-adik bahwa yang hebat bukan kita, yang hebat bukan kekuatan kita gitu ya, tetapi yang hebat adalah kekuatan Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari segala macam pergumulan hidup kita. Kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita adik-adik yang terambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kak Tes akan bacakan bagi adik-adik. Adik-adik juga baca ya di rumah ya. Kita baca sama-sama yuk. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik,
Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi Kak Tias, bagi adik-adik, dan bagi setiap kita. Kita mau percaya dan terus berjalan di dalam Tuhan, agar Tuhan terus berikan kemenangan demi kemenangan menghadapi tembok-tembok Yeriko di dalam perjalanan hidup kita. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong dan berikan kemenangan bagi kita. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan ingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami terkadang kami memiliki tembok-tembok Yeriko juga ya Tuhan. Entah itu permasalahan di tengah keluarga kami, permasalahan di tengah sekolah kami, ataupun pergumulan kami tentang masa depan, ataupun hal-hal yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui tembok-tembok yang sedang dimiliki anak-anak-Mu dan hamba-Mu sendiri. Tuhan yang mengetahui pergumulan kami. Kiranya Kau terus memberikan kami hati yang terus mau taat dan setia kepada Tuhan, hati yang mau menaruh segala pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong setiap kami. Tuhan yang akan berikan kemenangan yang sama seperti yang telah diterima oleh bangsa Israel dan Yosua. Dan kami pun juga mau percaya Tuhan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan terkadang Tuhan Kau bekerja dengan cara yang tidak masuk akal, tetapi kami percaya itu yang terbaik yang Tuhan rencanakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus boleh belajar setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kita jalani hidup sehari-hari. Ya, kita mau bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita sama-sama pujikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami menyerahkan persembahan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, biarlah kasih setia Tuhan yang selalu beserta dengan kita membuat kita yakin, kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Ya, kita mau sama-sama pujikan
Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Mari adik-adik, kita bersama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan pada hari ini, yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk masa liburan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan saat liburan. Tuhan, juga biarlah terus ingatkan kami agar kami boleh selalu dekat dengan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, tolong pertemukan kami pada ibadah selanjutnya. Tuhan, tolong memberkati orang tua kami, guru kami, saudara kami, teman kami, dan juga diri kami. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami tetap meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, baik saat senang maupun saat kami susah. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.